Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatu Miftah Naziah, NIM 1812101157, kelas PAI D6. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan kompetensi mapping atau scanning pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester 2. Dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Di mana pada penjelasan kali ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, mengorganisasikan peta kompetensi. Yang kedua, hasil konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Yang ketiga, mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan ide-ide pembelajaran. Baiklah, yang pertama yaitu mengorganisasikan peta kompetensi. Terdiri dari standar kompetensi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Standar kompetensi 1. Memahami al-asma al-husna. 2. Meningkatkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah SWT dan makhluk gaib selain malaikat. 3. Menghindari akhlak tercela kepada Allah. Kompetensi inti 1. Menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya yakni 1.1. Meyakini sifat-sifat Allah SWT melalui al-asma al-husna, yakni al-aziz, al-ghaffar, al-basir, an-nafi, ar-ra'uf, al-bar, al-fattah, al-ad, al-qayyum. 1.2. Meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan dalam fenomena kehidupan. 1.3. Menolak akhlak tercela, ria, dan nifak. 1.4. Menghayati adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. 1.5. Menghayati keteladanan Ashabul Kahfi. Kompetensi inti 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli yakni toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi dasarnya yakni 2.1. Meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam al-asma al-husna, yakni al-aziz, al-ghaffar, al-basir, an-nafi', ar-ra'uf, al-bar, al-fattah, al-ad, al-qayyum. 2.2. Memiliki perilaku beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan dalam fenomena kehidupan. 2.3. Membiasakan diri menghindari akhlak tercela, ria, dan nifak. 2.4. Terbiasa menerapkan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. 2.5. Menghayati kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Kompetensi inti 3. Memahami pengetahuan yakni faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya yakni 3.1. Menguraikan al-asma al-husna, yakni al-aziz, al-ghaffar, al-basir, an-nafi, ar-ra'uf, al-bar, al-fattah, al-ad, al-qayyum. 3.2. Mendeskripsikan tugas dan sifat-sifat malaikat Allah serta makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. 3.3. Memahami akhlak tercela, ria, dan nifak. 3.4. Memahami adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. 3.5. Menganalisis kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Kompetensi inti 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, yakni menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yakni menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasarnya yakni 4.1. Menyajikan fakta dan fenomena kebenaran sifat-sifat Allah yang terkandung dalam al-asma al-husna, yakni al-aziz, al-ghaffar, al-basir, an-nafi, ar-ra'uf, al-bar, al-fattah, al-ad, al-qayyum. 4.2. Menyajikan kisah-kisah dalam fenomena kehidupan tentang kebenaran adanya malaikat dan makhluk gaib lain selain malaikat. 4.3. Mensimulasikan contoh perilaku ria dan nifak serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 4.4. Menceritakan kisah keteladanan Ashabul Kahfi.
Baiklah, yang kedua yaitu hasil konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Bab 1, pembahasan mengenai Asmaul Husna. Ini menjelaskan tentang definisi Asmaul Husna, memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Bab 2, pembahasan mengenai iman kepada para malaikat, yakni membahas tentang malaikat, jin, iblis, dan setan. Bab 3, pembahasan mengenai akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, riya dan nifak. Bab 4, pembahasan mengenai adab berdoa dan membaca Al-Quran, adab membaca Al-Quran, adab berdoa. Bab 5, pembahasan mengenai Ashabul Kahfi. Yang selanjutnya yaitu yang bagian 3, yaitu menjelaskan tentang mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. 1. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran akidah akhlak, yakni menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Kegiatan pembelajaran. Di sini terdapat 3 kegiatan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Persiapan yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran akidah akhlak, yaitu menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu persepsi dan motivasi mengenai pentingnya akidah Islam. Di sini guru memberi motivasi kepada peserta didik agar semangat dalam mempelajari pelajaran akidah akhlak karena pentingnya akidah Islam. B. Pelaksanaan. Guru meminta peserta didik untuk mencermati ayat perenungannya melalui LKS atau buku yang sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, guru memberikan penjelasan tambahan terkait yang sudah dibaca oleh peserta didik, yang sudah diamati oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu guru memberikan tugas seputar materi yang disampaikan. Guru memberikan tugas terkait akidah akhlak tersebut. Selanjutnya yaitu penutup. Guru menyampaikan kepada peserta didik tentang hasil kerja berdasarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan materi akidah Islam. Selanjutnya itu pemberian tugas, seperti pekerjaan rumah yang dikumpulkan di minggu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya yaitu guru menutup pelajaran dan membaca salam. Guru menutup pembelajaran dengan membaca kafaratul majlis dan mengucapkan salam. 3. Metode. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah dan tanya jawab. 4. Alat dan media, whiteboard, spidol, dan penghapus. 5. Penilaian, ketepatan waktu mengumpulkan tugas, keseriusan hasil karya, keindahan atau bentuk hasil karya. Selanjutnya yaitu 4. Mengembangkan ide-ide pembelajaran. 1. Penggunaan audio dan video. 2. Membuat komunitas belajar. 3. Melibatkan game permainan dalam pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.